pagi Bapak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Waldrus Jessica, biasa dipanggil Jessie. Saya dari kelas 10C dan saya SMA di SMA 1 Fransiskus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sengsara dan wafat Yesus berdasarkan penjelasan agama serta hubungannya dengan film The Passion of the Christian. Sengsara dan wafat Yesus merupakan pusat iman Kristen. Peristiwa ini bukan hanya menceritakan penderitaan Yesus secara fisik, tetapi merupakan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak awal, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membawa penderitaan, kejahatan, dan kematian. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dalam kitab suci, penderitaan Yesus sebenarnya sudah dinubuat sejak Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya bab 53 ayat 5 dikatakan bahwa Dia diterkam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Nubuat ini menunjukkan bahwa sengsara Yesus bukan suatu kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengannya. Film The Passion of the Christian menggambarkan sekitar 12 jam terakhir kehidupan manusia, mulai dari doa di Taman Getsemani hingga wafat di kayu salib. Film ini membantu kita memahami secara lebih nyata dan mendalam penderitaan yang dialami Yesus demi keselamatan manusia. Peristiwa pertama yang ditampilkan adalah doa Yesus di Taman Getsemani. Dalam doanya, Yesus mengalami ketakutan dan pergumulan sebagai manusia. Ia berkata, "Ya Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Dari peristiwa ini, kita belajar Yesus sepenuhnya taat kepada Allah, walaupun harus menghadapi penderitaan yang berat. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan dalam situasi sulit. Setelah itu, Yesus ditangkap dan diadili secara tidak adil. Ia dituduh, dihina, dipukul, dan diperlakukan seperti penjahat, padahal ia tidak bersalah. Dalam film, pengadilan oleh para pemimpin agama dan oleh Pilatus menunjukkan bagaimana Yesus mengalami ketidakadilan. Dari peristiwa ini, kita belajar untuk tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ketika diperlakukan tidak adil. Selanjutnya, Yesus mengalami siksaan yang sangat berat. Ia dicambuk, dimahkotai dengan duri, dihina oleh para prajurit, dan dipaksa memikul salib menuju Bukit Golgota. Film menggambarkan bagian ini secara nyata agar penonton memahami betapa besar penderitaan yang ditanggung Yesus. Semua penderitaan itu ditanggung bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa manusia. Hal ini menunjukkan besarnya pengorbanan dan kasih Yesus kepada manusia. Ketika sampai di Golgota, Yesus disalibkan. Meskipun dalam keadaan yang sangat menderita, Yesus tidak membalas dan dengan kebencian. Sebaliknya, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari sini, kita melihat bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada kebencian manusia. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Pada akhirnya, Yesus wafat di salib dan berkata, "Sudah selesai." Kata-kata ini berarti bahwa karya keselamatan manusia telah digenapi melalui wafatnya, dosa manusia ditebus dan hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Wafat Yesus bukan akhir, tetapi awal dari harapan baru bagi manusia. Dari peristiwa sengsara dan wafat Yesus, kita dapat mengambil beberapa makna.
beberapa makna penting. Pertama, penebusan dosa. Yesus rela menggantikan manusia menerima akibat dosa agar manusia memperoleh keselamatan. Yang kedua, bukti kasih Allah. Allah tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan yang nyata. Yang ketiga, pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni dan menyimpan dan tidak menyimpan kebencian. Keempat, teladan hidup. Yesus menunjukkan sikap sabar, rendah hati, dan taat kepada Tuhan, dan rela berkorban demi orang lain. Kelima, harapan dalam penderitaan. Sengsara Yesus mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir tetapi membawa kebaikan dan keselamatan jika dijalankan dengan iman. Karena itu, sengsara dan wafat Yesus bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tidak membalas ketika dihina, mau memaafkan teman, menolong orang yang membutuhkan, tetap jujur walaupun sulit, dan tetap berbuat baik meskipun diperlakukan tidak adil. Film The Process of the Christian membantu kita memahami isi kitab suci secara lebih mendalam dan menyentuh hati. Film ini mengajak kita untuk menyadari betapa besar kasih Yesus kepada manusia dan mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jadi, kesimpulannya, sengsara dan wafat Yesus adalah bukti kasih Allah yang paling besar kepada manusia. Melalui pengorbanannya, manusia memperoleh keselamatan dan dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, kesabaran, dan pengorbanan kepada sesama. Sekian materi dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya.